Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianto, mahasiswa program studi manajemen pendidikan sekolah pasca sarjana Universitas Pakuan. Saat ini saya sedang menyusun tesis dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk meningkatkan kompetensi guru administrasi sistem jaringan di SMK. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini berangkat dari kebutuhan guru administrasi sistem jaringan di SMK untuk memiliki keterampilan yang lebih mendalam dalam memahami, menguasai, dan mengimplementasikan layanan-layanan jaringan yang relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia industri. Tantangan di lapangan seringkali muncul akibat keterbatasan sarana praktik yang tersedia di sekolah. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis simulasi diharapkan menjadi solusi praktis sekaligus efektif dalam meningkatkan kompetensi guru. Cisco Packet Tracer dipilih karena mampu menghadirkan simulasi konfigurasi jaringan yang interaktif, realistis, efisiensi, tanpa memerlukan perangkat kelas yang mahal. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, berbagai layanan jaringan dapat dipelajari secara langsung mulai dasar hingga lanjutan. Dalam media pembelajaran ini, materi simulasi difokuskan pada layanan-layanan utama yang sering digunakan di lingkungan jaringan, yaitu yang pertama ada materi simulasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yang kedua ada materi Domain Name System atau DNS, yang ketiga ada simulasi web server, yang keempat ada simulasi FTP atau dengan sebutan File Transfer Protocol, yang kelima materi simulasi untuk Internet of Things atau IoT, dan yang terakhir ada materi simulasi untuk Fiber to the X atau disebut dengan FTTX. Mungkin itu media pembelajaran yang akan saya simulasikan dalam penelitian tesis di program pasca sarjana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Simulasi konfigurasi DHCP bertujuan memberikan pemahaman mengenai cara server mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada kalian untuk mempermudah administrasi sistem jaringan. Baik, kita lanjut ke praktikum simulasinya. Langkah pertama, kita siapkan satu buah PC server untuk praktik simulasi DHCP ini. Langkah selanjutnya, kita siapkan satu buah switch-nya. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan 3 buah PC client. Selanjutnya kita sambungkan kabel dengan tipe strike dari PC server ke switch. Selanjutnya kabel strike dari switch ke masing-masing PC client kita sambungkan juga. Kemudian selanjutnya kita setting IP address pada PC server dengan cara double klik PC server, kemudian pilih desktop dan pilih IP configuration. Lalu kita isi IP address-nya 172.16.50.1. Kemudian kita isi juga subnet mask-nya. Kemudian kita double klik pada PC server, pilih menu service, kemudian pilih DHCP, kemudian kita aktifkan service on-nya, kemudian kita isi default gateway-nya, DNS servernya, setara IP address-nya. Default gateway kita isi 172.16.50.1. Untuk DNS servernya kita isi 172.16.50.1. Kemudian kita isi start IP address-nya mulai dari 2, kemudian maksimum number of user-nya 5, kita lalu klik simpan. Kemudian kita close.
Selanjutnya kita klik PC client, pilih desktop, kemudian pilih IP configuration, lalu aktifkan DHCP-nya. Nah, kita cek apakah sudah dapat. Kemudian lanjut ke PC client kedua dan begitu seterusnya. Kita sudah mendapatkan IP secara dinamis. Untuk kegiatan pembelajaran simulasi DHCP server, kita cek melalui menggunakan command prompt. Kita lalu ketikkan ping 172.16.50.1 dan kita lihat hasilnya sudah ada balasan reply from ... Artinya berarti kita sudah bisa koneksi antara klien dengan server. Dan selanjutnya kerjakan perintah yang sama untuk PC klien kedua dan ketiga. Nah, alhamdulillah untuk ketiga kegiatan praktikum simulasi DHCP server ini sudah selesai dan bisa komunikasi dengan baik. Demikian pembelajaran video simulasi DHCP untuk 1 PC server dan 3 klien. Bisa kita simak. Ketika ada kendala, silahkan tonton video kami berulang. Demikianlah pemaparan video simulasi singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Materi hari ini atau materi kali ini saya akan mempraktikkan tentang domain name system atau sering kita dengar istilah dengan DNS. Simulasi ini membantu guru memahami mekanisme penerjemahan nama domain menjadi alamat IP serta bagaimana layanan DNS berperan dalam mendukung akses layanan berbasis web. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu lama-lama, kita langsung saja kita ke laptop dan kita praktekkan simulasi terkait dengan domain name system atau DNS. Dalam pembelajaran kali ini saya sudah menyiapkan topologinya di mana ada 1 PC server, 1 PC client dan switch. Oke, kita konfigurasi di PC client. Kita cek dulu tadi 10.10.10 karena ini berkaitan dengan web server ya. Kemudian kita klik PC server, kemudian pilih desktop, pilih DNS, kemudian kita on-kan, kemudian kita isi nama DNS-nya apa. Ya, kebetulan di sini saya ketik sukamaju.sch.id, kemudian pilih tipenya a record, address-nya kita ketikkan 10.10.10. Kemudian sudah kita tambahkan, kemudian kita cek di PC client dan sudah berhasil. Nah, ini kita jangan lupa DNS servernya kita isikan sesuai dengan IP yang ada di PC server. Kita cek dengan menggunakan menu web browser. Kita klik 10, 10, 10, kemudian tekan enter. Maaf, ada kesalahan. Sukamaju sch.id. Go. Dan tentunya sudah berhasil. Nah, sudah tampak ya di layar kita, ini berarti web kita atau DNS kita sudah berhasil. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita akhiri, mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya kita selalu belajar dan belajar. Ingat, praktik kunci keberhasilan kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah materi hari kita akan mempraktekkan proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan web di dalam jaringan sehingga guru dapat memahami bagaimana web server menjadi penyedia konten digital. Baik, itu mempersingkat waktu, kita langsung aja praktik dengan simulasi Cisco Packet Tracer dengan materi web server. Langkah pertama kita siapkan title-nya dulu, di mana kita materinya adalah HTTP atau web server. Langkah selanjutnya kita siapkan PC server, kemudian
Kemudian kita siapkan satu buah switch dan satu PC client. Langkah selanjutnya kita hubungkan dari PC server ke switch dengan menggunakan tipe kabel strike, dari switch ke PC client juga dengan menggunakan tipe kabel strike. Kemudian pada PC server kita double klik, kemudian kita isikan IP address-nya 10.10.10. Kemudian netmasknya kita isi 255.255.0. Kemudian kita close, kemudian kita set untuk isi kliennya dengan cara pilih desktop, kemudian kita berikan IP address-nya 10.10.20, kemudian subnetnya kita isi 255.255.255. Kemudian kita tes untuk pengujiannya, pilih command prompt, kita ping dulu. Pemanggilan ini berlaku untuk klien ke server. Nah, sudah berhasil. Kemudian PC server juga kita cek HTTPS-nya, kita atur, modenya kita on-kan, kemudian kita pilih index.html, double klik, kemudian kita set, muncul perintah HTML-nya. Kalaupun kita mau merubah silahkan dirubah, tapi kalaupun misalkan tidak dirubah pun tidak ada masalah. Kebetulan saya akan ganti di sini, misalkan dengan welcome to Sukamaju, ya, welcome to web Sukamaju. Kemudian kita simpan yes. Lalu kita cek atau kita tes di klien, ya, di URL-nya kita panggil 10.10.10.10. Nah, sudah berhasil ya. Kita selamat datang atau welcome to SM Web Sukamaju. Demikian panduan atau tutorial simulasi tentang web server. Semoga bermanfaat dan terus kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herianto. Saya kali ini akan mensimulasikan simulasi jaringan terkait dengan file transfer protocol atau yang dikenal dengan FTP. Simulasi FTP dirancang untuk menunjukkan cara berbagi dan mengelola file dalam jaringan, termasuk pengaturan hak akses serta keamanan transfer data. Oke, kita tidak harus menunggu lama-lama, kita coba ke laptop kita atau di laptop masing-masing untuk mempraktekkan kegiatan simulasi FTP. Pada kali ini saya sudah siapkan topologinya, di mana ada PC server, ada PC switch, ada PC client. Ya, ini sudah sesuai dengan topologinya. Kemudian kita hubungkan dari switch ke PC client. Kemudian kita set pada PC server, kita klik tab DHCP. Kemudian kita cek juga untuk FTP-nya. Kita isi FTP-nya adalah tugas, dan jangan lupa passwordnya kita isi misalkan open. Setelah kita isi username dan password, jangan lupa kita checklist bagian write, read, delete, rename, dan list. Kemudian tekan tombol add. Pada PC client kita double klik, kemudian kita pilih text editor. Kemudian kita tulis misalkan contoh isi file FTP. Kemudian kita isi. Kemudian oke. Kemudian kita cek di run atau di command prompt berhasil apa tidak. Kemudian kita isi username yang tadi kita isi, kemudian passwordnya juga kita isi sesuai dengan di awal. Kemudian kita coba, kemudian enter. Kemudian langkah selanjutnya pada PC yang berikutnya juga sama, lakukan langkah pada PC klien yang pertama.
ikutin langkah-langkah yang baik di PC server maupun di PC client. IP address ya kita isi, subnet masknya kita isi, kemudian jangan lupa DNS servernya kita isi juga. Kemudian kita cek. Jangan lupa username-nya, kemudian isikan passwordnya, kemudian FTP-nya tadi kita tulis contoh. Oke. Kemudian kita klik text editornya sudah ada. Contoh.txt, kita coba. Nah, demikian pembelajaran simulasi praktikum tentang file transfer protokol dan sudah berhasil. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Demikian praktikum FTP pada kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan simulasi Internet of Things atau yang dikenal dengan istilah IoT. Ya, ternyata Cisco Packet Tracer juga bisa loh mempraktikkan IoT tersebut. Cisco Packet Tracer memungkinkan simulasi IoT untuk menggambarkan bagaimana perangkat pintar dapat terhubung, dikendalikan, dan dimonitor dalam sebuah jaringan modern. Oke, kita langsung saja ke laptop kita atau PC kita untuk membuka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, langkah pertama kita klik Network Device, lalu pilih Wireless Device dan klik Home, Gateway, dan Smartphone-nya. Sesuai dengan yang saya ada di layar. Di deretan itu Bapak Ibu bisa dicari ya. Oke, kita sudah masukkan home gateway-nya. Kemudian kita sudah memasukkan smartphone-nya. Kemudian kita juga sudah menggunakan termostatnya, kita masukkan dulu, kita pilih. Kemudian kita masukkan juga Windows IoT-nya. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita masukkan juga pilih air conditioner-nya, kemudian fan-nya. Kemudian kita masukkan juga furnace IoT-nya. Kemudian kita pilih home gateway-nya, kemudian pilih config. Kemudian kita klik wireless. Sudah sesuai, ikutin langkah-langkah ini. Kemudian kita pilih internet, DHCP-nya kita aktifkan. Kemudian di termostatnya kita cek physically-nya, tab physically-nya, config-nya, kemudian pilih wireless. Kemudian algoritmnya, kemudian aktifkan home gateway-nya di menu setting. Setelah kita melakukan konfigurasi di termostat, kita klik air conditioner-nya, kita pilih setting, kemudian klik home gateway-nya juga, kemudian close. Kemudian kita klik menu fan-nya, kemudian pilih setting, kemudian lalu klik home gateway-nya. Dan kita ada di device furnace, jangan lupa klik home gateway-nya, ikuti langkah sebelumnya. Kemudian di berikutnya adalah kita di smartphone, kita klik config, kemudian pilih wireless, kemudian SSID-nya kita set ya, semisal saya home gateway. Kemudian oke. Nah, sudah terhubung ya, nampak di layar antara home gateway, smartphone, termostat, semuanya sudah terhubung. Kemudian kita pilih IoT monitornya. Nah, di sini kita masukkan ya adminnya. Nah, ini sudah muncul ya untuk tampilan IoT kita. Kita namain ini termostat, kita namain AC,
kita namakan ini fan, ini furnace-nya, dan ini adalah untuk Windows atau window ya. Nah, ini smartphone-nya, kita double klik, pilih IoT monitor, kemudian login, kita cek, kita atur ya pada termostat ini, pilih auto, kemudian untuk conditionnya kita add, kemudian kita namain dengan AC on, kemudian kita pilih any, pilih termostat, kemudian pilih temperatur, kemudian kita buat aturannya lebih dari sama dengan 7 ya. Oke, dan ini adalah untuk AC on to true. Ini aturannya yang harus kita buat. Oke, sudah aktif. Sekarang untuk air conditionernya, kemudian ada smartphone-nya juga. Pada menu pada device smartphone kita pilih add, kemudian namain AC on, kemudian ini pilih termostat, pilih temperatur, di sini juga pilih lebih besar, kemudian kita angkanya sebanyak 7 kali, kemudian klik AC, pilih on, pilih false. Oke, kita oke. Ini sudah kita membuat 2 aturan. Nah, kepada device termostat kita aktifkan, kita add lagi, kita namain untuk fan, nanti kita tulis fan on, artinya untuk konfigurasi pada fan ya. Ikutin langkah-langkahnya, kita pilih termostat, pilih temperatur lebih besar sama dengan, kita set jadi 15, jadi set 18, kemudian pilih fan, kemudian statusnya kita high, kita lalu klik OK ya. Termostat, air conditioner atau AC, dan fan sudah kita set di smartphone kita. Oke, kita rubah tadi jadi 8 ya, mohon maaf. Nah, si pen ini sudah aktif, kita namain ini aturan-aturannya atau istilah algoritmanya untuk mengaktifkan internet kita atau IoT-nya. Oke. Sekarang kita untuk fan off-nya. Tadi fan on-nya, sekarang fan off-nya. Ya, sudah kita buatkan aturannya. Oke, kita masuk ke tadi ya, ke smartphone, kemudian untuk jendela atau window, jendela terbukanya, kemudian ya kita pilih match-nya ini, termostat, temperatur, kemudian lebih besar dari, kita tentukan ya, kita set angkanya berapa, mau berapa, kemudian pilih window, kemudian kita aktifkan. Oke, sudah aturan sudah kita tambahkan. Oke, kita set 10 ya. Oke, sekarang masih jendela tapi untuk posisi close-nya atau nutupnya. Kemudian kita pilih any, kemudian pilih termostat, kita pilih temperatur,
Oke, maaf ya, lebih dari, misalkan kita set angkanya misalkan 12, kemudian window, kemudian off. Oke, kita pilih files dan oke. Nah, ini sudah menutup buka kembali ya. Nah, ini sudah berbuka kembali otomatis ya. Oke, artinya apa? Berarti IoT dengan device tersebut sudah aktif kembali. Ya, emang perlu kita pembelajaran berlanjut ya untuk kegiatan IoT ini. Cukup sedikit challenge di sini ya untuk kali ini pembelajaran IoT, karena kita perlu beberapa kali mengulang pembelajaran ini supaya kita paham maksud dari IoT tersebut. Oke, demikianlah pembelajaran simulasi IoT. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya untuk para siswa kita. Saya tutup. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Herianto. Kali ini saya akan mempraktikkan simulasi Fiber to the X atau lebih dikenal dengan istilah FTTX. Oke, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Fiber to the X atau FTTX yang kali ini akan saya praktikkan atau simulasikan. Materi ini memperkenalkan infrastruktur jaringan berbasis serat optik sebagai solusi konektivitas masa kini dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar. Melalui simulasi ini diharapkan guru SMK khususnya yang mengajar di mata pelajaran ASJ Administrasi Jaringan mampu meningkatkan keterampilan praktisnya sekaligus mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan kreatif, tentunya inovatif. Oke, kita coba langsung ke laptop kita atau PC kita masing-masing dan kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Pertama ada router 0 dengan model 1811. Kita bisa cari di bawah itu. Kemudian kita pilih router 1 dengan model 1841. Kemudian kita tambahkan server PT-nya, kemudian kita pilih hubnya, hub 0 dan hub 1. Kemudian kita pilih hub 2-nya. Oke, jangan lupa akses poinnya juga kita tambahkan atau kita masukkan. Oke, kita tambahkan smartphone-nya. Kemudian ada smartphone 0 dan smartphone 1. Oke, kita cari lagi untuk hub 3. Ada hub 0, hub 1, hub 2 dan hub 3. Kemudian kita cari di paste lagi. Untuk kelengkapan praktikum FTTX ini kita masukkan switch-nya. Kemudian kita tambahkan laptopnya, laptop 0 dan laptop 1. Nah, ini sudah tampak lengkap di paste yang dibutuhkan dalam pembelajaran atau praktikum simulasi FTTX. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan strike dari router ke server. Kemudian kita gunakan hubungkan router ke hub. Ya, dan dari hub ke hub ya, tampak seperti di layar kaca.
kita hubungkan. Perlu diingat kalau hub dengan hub itu menggunakan cross, sedangkan router ke server atau server ke router itu menggunakan strike. Oke, kita rapikan dulu supaya menarik, supaya gampang kita pengaturannya. Ini untuk pemilihan fill colornya sesuai dengan selera. Silahkan sesuai dengan selera warna Bapak Ibu semuanya. Ya, kita atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lock. Sudah ada 3 area kerja kita. Oke, sudah selesai langkah pertama. Oke, kita cek ya bagian router, kita cek CLI nya, kemudian kita ketikkan dengan perintah sesuai dengan berikut ini. Kemudian ketikkan routernya, kita on kan, kemudian pada routernya kita ketik T. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti akan saya bantu dengan scriptnya. Oke, kita router sudah kita config. Kemudian yang berikutnya kita rubah 0/0, kemudian kita tambahkan IP add-nya, kemudian kita ketik addressnya 192.168.1, maksud saya 10.10.1. Kemudian netmasknya kita masukkan. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah konfigurasinya berbasis CLI. Ya, kita masukkan juga IP yang berikutnya. 192.168, kemudian titik 20.1, dan jangan lupa netmasknya kita isi 255.255.0, kemudian kita X, kemudian kita lanjut dengan perintah berikutnya. Ya, kita sudah tabel listnya sudah muncul.
kemudian kita aktifkan DHCP-nya. DHCP pool sebagai ISP-nya. Kemudian networknya kita isikan dengan 192.168.20.0. Kemudian netmasknya 255.255.0. Untuk default routernya kita isi alamat 192.168.20.1. Sekarang kita DNS servernya kita isikan 192.168.20.2. Maaf ya, 192.168.10.2. Kemudian config berikutnya masih dalam CLI. Kita masuk ke dalam router, kemudian kita isikan router version 2 nya, networknya kita isi, (192.168.20.0), kemudian 192.168.10.0 kita isikan, kemudian network yang ketiga 10.10.10.0. Kita close. Kita masuk ke cek untuk routernya satunya, sudah nampak di interface-nya. Kemudian kita klik CLI-nya, kita klik no, kemudian kita configure pada router 1. Kemudian kita input interface-nya. Oke, kemudian kita tambahkan IP address-nya 192.168.10.100. Oh iya, maaf, ternyata kita sudah ada tadi. Jadi IP address-nya adalah 192.168.20.100, kemudian netmasknya 255.255.0. Kemudian interface yang berikutnya kita masukkan alamatnya ya 10.10.10.1, jangan lupa netmasknya 255.255.0. kemudian kita ke config berikutnya, ya kita masukkan DHCP poolnya, networknya kita isi 10.10.10.0, kemudian networknya juga kita isi dengan netmasknya kita isi dengan 255.255.0, kemudian default routernya kita isi 10.10.10.1. Kemudian untuk DNS servernya kita isikan dengan alamat 192.168.10.2. Kemudian untuk selanjutnya kita router version 2 nya sudah kita isikan, kemudian networknya kita isi 192.168.20.0, kemudian network yang kedua 192.168.10.0, kemudian network yang ketiga 10.10.0. kemudian selesai. Oke, kemudian kita close, kita cek
server, pilih desktop, kemudian pilih kita ketik di IP address-nya 192.168.10.2, kemudian netmask-nya atau subnetmask-nya kita isikan 255.255.252. Kemudian default gateway-nya 192.168.10.1, kemudian DNS servernya kita isikan 192.168.10.2. Kita close, kemudian kita jalankan servisnya, kita pilih DNS, kita on kan DNS-nya. Misal kita tulis smkinsankreatif.sch.id, kemudian addressnya, alamat IP-nya kita berikan 192.168.10.2. Kemudian kita add, kemudian kita pilih tab HTTP, pilih index.htm. Ini script HTML-nya, kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Kalaupun tidak dirubah tidak ada masalah. Misal kita tulis welcome to SMK Insan Kreatif Cibinong, kemudian kita save, kemudian tekan yes. Kemudian kita double klik pada access point, kemudian pilih config, kemudian pilih interface port 0-nya, kita cek sudah on. Port 1-nya kita berikan nama SSID-nya, semisal kita tulis One Piece, kemudian kita pilih WPA2 PSK-nya, kemudian kita isikan passwordnya 123456678, kita close. Kemudian untuk klien ya, kita aktifkan, pilih desktop, kemudian pilih IP config, kemudian klik di HCP dan sudah dapat IP-nya. Begitu juga dengan klien yang kedua, pilih desktop, pilih IP config, aktifkan di HCP-nya, kemudian sudah mendapatkan juga IP-nya. Dan close. Kita lakukan pemanggilan dari PC klien menggunakan prompt. Kita ketik ping 192.168.10.1 dan berhasil. Kemudian kita panggil alamat IP 192.168.10.2 dan juga berhasil. Kemudian 192.168.20.1 juga berhasil. Oke, antar device ini sudah ada komunikasi, artinya kita sudah sukses konfigurasi IP address-nya. Kemudian kita close, kemudian pilih IP config-nya. Oke. Nah. Kemudian kita cek pengujiannya menggunakan web browser. Kita tadi menulis di DNS-nya adalah smkinsankreatif.sch.id. Apakah berhasil? Kita cek. Oke, kita coba pakai alamat IP-nya. Oke, berhasil.
kita menggunakan handphone, kita pilih wireless, kita isikan One Piece tadi SSID-nya PPA to PSK 123456778. Dan sudah berhasil. Kita pilih config wireless, SSID-nya kita isi One Piece, kemudian PPA to PSK-nya, kemudian kita isi passwordnya, dan sudah berhasil juga. Oke, sudah koneksi. Kita coba, kita dapat IP-nya. Kita coba sekali lagi, 192.168.110.2. Sudah berhasil. Sekarang kita pakai alamat alfabetnya, smk.creative.id. Oke, berhasil. Oke, demikianlah pembelajaran praktikum simulasi FTTX atau Fiber to the Home. Mudah-mudahan kita bisa mencobanya dan bisa mempraktekannya lagi. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Melalui simulasi ini diharapkan guru ASJ di SMK dapat meningkatkan keterampilan praktisnya sekaligus mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan, kreatif, dan selaras dengan kurikulum merdeka serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Demikian pemaparan video pembelajaran simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang telah mencakup konfigurasi DHCP, DNS, web server, FTP, Internet of Things, dan Fiber to the X atau FTTX. Melalui video ini diharapkan guru administrasi sistem jaringan dapat lebih mudah memahami konsep, langkah konfigurasi, sekaligus penerapan layanan jaringan dalam lingkungan simulasi yang mendekati kondisi nyata. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi guru, mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka, serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam mengikuti video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.